Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juwita Lydia Seputri dari Prodi D3 Gizi TK1A. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang upaya kesehatan bersumber daya masyarakat atau UKBM. Apa sih UKBM? UKBM adalah wahana yang dibentuk atas dasar inisiatif, kebutuhan, dan kemampuan masyarakat sendiri dengan tujuan meningkatkan derajat kesehatan melalui prinsip gotong royong, kemandirian, dan keberlanjutan. Filosofi dasar UKBM menekankan bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau tenaga medis, tetapi merupakan milik bersama yang perlu dijaga, diupayakan, dan diperjuangkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas hubungan filosofi dasar UKBM dengan prinsip pemberdayaan masyarakat. Filosofi UKBM erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat, sebab keduanya berangkat dari pemikiran bahwa masyarakat adalah subjek, bukan sekedar objek, membangun kesehatan. Nah, saya akan menjelaskan beberapa hubungan utama. Yang pertama, partisipasi. Filosofi UKBM menekankan bahwa masyarakat terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan kesehatan. Prinsip pemberdayaan juga menuntut partisipasi aktif sehingga masyarakat memiliki rasa terhadap program kesehatan. Yang kedua, kemandirian. UKBM bertujuan agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan kesehatan secara mandiri melalui pemanfaat sumber daya lokal. Pemberdayaan masyarakat mendorong kemampuan masyarakat untuk mengambil keputusan dan bertindak sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga, gotong royong dan solidaritas sosial. Filosofi UKBM berakar pada budaya gotong royong, di mana kesehatan dilihat sebagai kepentingan bersama. Dalam konteks pemberdayaan, semangat kebersamaan ini memperkuat jejaring sosial dan meningkatkan keberlanjutan program kesehatan. Dan yang keempat, keberlanjutan. UKBM berorientasi pada upaya jangka panjang, bukan hanya intervensi sementara. Pemberdayaan memastikan program tetap berjalan karena masyarakat sudah memiliki kapasitas dan motivasi untuk melanjutkannya. Baiklah, saya akan menjelaskan 5 jenis UKBM utama, kegiatan pokok, dan kaitannya dengan gizi. Yang pertama yaitu posyandu, pos pelayanan terpadu. Sasaran utama kepada ibu hamil, bayi, balita, dan pasangan usia subur. Kegiatan pokok yaitu penimbangan balita, imunisasi, pelayanan KIA, KB, dan penyuluhan kesehatan. Kaitannya dengan gizi yaitu pemantauan status gizi balita, deteksi dini gizi buruk, pemberian vitamin A, edukasi makanan bergizi. Yang kedua, Polindes, Pondok Bersalin Desa. Sasaran utama yaitu kepada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, dan bayi baru lahir. Kegiatan pokok yaitu pertolongan persalinan normal, pemeriksaan persalinan kehamilan, pelayanan nifas, rujukan bila ada komplikasi. Kaitannya dengan gizi yaitu pemberian konseling gizi ibu hamil atau menyusui, pemantauan berat badan ibu hamil, anjuran konsumsi gizi seimbang. Yang ketiga yaitu Poskesden, Pos Kesehatan Desa. Sasaran utama seluruh masyarakat desa, kegiatan pokok yaitu pelayanan kesehatan dasar, penanganan kasus ringan, rujukan ke puskesmas. Kaitannya dengan gizi yaitu edukasi gizi seimbang, penanganan masalah gizi sederhana, misalnya anemia, distribusi PMT atau pemberian makanan tambahan. Yang keempat, UKS, Usaha Kesehatan Sekolah. Sasaran utama yaitu anak sekolah dari TK, SD, SMP, dan SMA. Kegiatan pokok, pemberian kesehatan berkala, penjaringan kesehatan, penyuluhan PHBS, pembina lingkungan sehat sekolah. Kaitannya dengan gizi yaitu edukasi gizi anak sekolah, pembinaan kantin sehat, deteksi dini masalah gizi, kurus, obesitas, dan anemia. Yang terakhir yaitu yang kelima, Posbindu PTM, Pos Pembinaan Terpadu
penyakit tidak menular. Sasaran utamanya usia produktif dan lansia, kegiatan pokok, deteksi dini faktor resiko PTM, hipertensi, diabetes, kolesterol, penyuluhan kesehatan. Kaitannya dengan gizi yaitu edukasi diet seimbang, anjuran aktivitas fisik, pencegahan obesitas, dan pengendalian konsumsi garam, gula, dan lemak. Materi yang selanjutnya saya akan membahas tentang pencegahan stunting melalui posyandu dan pos gizi. Yang pertama, sebagai penggerak partisipasi masyarakat, kader kesehatan berperan mengajak ibu hamil, ibu menyusui, dan orang tua balita agar rutin datang ke posyandu atau pos gizi. Dengan pendekatan persuasif dan komunikasi interpersonal, kader dapat meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pemantauan pertumbuhan anak. Hal ini mendukung early detection stunting melalui penimbangan atau pengukuran panjang dan tinggi badan. Yang kedua, sebagai pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Kader terlibat langsung dalam pengukuran berat badan, panjang atau tinggi badan, dan lingkar kepala anak. Data pertumbuhan dicatat dalam KMS atau Kartu Menuju Sehat atau aplikasi EIPPGBM untuk mengetahui status gizi. Dengan pemantauan rutin, masalah gizi dapat dideteksi lebih cepat sehingga intervensi bisa segera dilakukan. Yang ketiga, sebagai penyedia informasi dan edukasi gizi. Kader memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif, MPASI yang bergizi seimbang, dan praktik memberi makanan sesuai usia. Edukasi mencakup pentingnya pola asuh, kebersihan makanan, serta pencegahan penyakit infeksi yang bisa memperburuk status gizi. Hal ini membantu mengurangi praktik salah kaprah dalam pemberian makan anak. Yang keempat, sebagai fasilitator pemberian makanan tambahan atau PMT. Di pos gizi atau posyandu, kader membantu menyiapkan dan mendistribusikan PMT berbasis pangan lokal. Kader juga memberi contoh menu sehat, murah, dan bergizi agar dapat diterapkan di rumah. PMT ini mendukung pemulihan gizi anak yang beresiko stunting. Dan yang kelima, sebagai jembatan antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Kader berperan melaporkan balita dengan masalah gizi ke bidan, desa, atau puskesmas untuk tindak lanjut. Mereka juga memfasilitasi kunjungan rumah sakit bagi keluarga yang jarang hadir ke posyandu. Dengan begitu, intervensi gizi sensitif mampu spesifik dapat lebih merata. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf sekiranya apabila saya ada salah pengucapan dalam menyampaikan pembahasan materi pada video kali ini. Saya minta maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.